Hai, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Vini, dan di video kali ini gue mau ngerekap buku-buku apa aja yang gue baca sepanjang bulan Februari. Tapi sebelum ke situ, gue mau makasih banget buat kalian yang udah ngeklik video gue yang ini. Dan buat kalian yang mungkin baru mampir ke channel gue, jangan lupa buat diklik tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan kalian buat gue dan channel gue, juga supaya kalian gak ketinggalan kalau gue upload video terbaru. Oke, kita langsung aja ke Februari Wrap Up. Buku pertama yang gue baca di bulan Februari adalah How to Stop Time, karyanya Matt Haig. Dan buku ini tuh akan bercerita tentang Tom Hazard yang memiliki kondisi medis di mana dia tuh menua dengan sangat-sangat lambat. Jadi secara physically dia terlihat seperti laki-laki yang berumur 40 tahunan, tapi sebenarnya dia tuh udah hidup lebih dari 400 tahun. Dan di buku ini kita akan mengikuti kisahnya dia dari remaja sampai ke masa kini. Itu berarti lama banget ya. Dan bagaimana dia bertemu dengan orang-orang yang akhirnya sekarang menjadi orang-orang penting di masa kita sekarang. Dan ya, itu blurbnya. Dan ya, buku ini gue baca barengan sama Kak Rahel, Krisan, dan juga Hashemi. Dan kita juga udah ada live discussionnya, dan videonya bisa kalian tonton di channelnya Kak Rahel. Dan di situ kita bahas banyak banget, mulai dari apakah buku ini sesuai sama ekspektasi kita, terus bagaimana perasaan kita soal buku ini, dan di situ kita juga ngobrol banyak banget deh soal buku ini gitu kan, panjang lebar banget kita omongin di situ. Tapi di sini gue akan ngeringkas aja. Jadi menurut gue pribadi, ini adalah buku keduanya Matt Haig yang gue baca. Pertama yang gue baca itu adalah The Midnight Library, dan itu juga gue udah bikinin video tersendirinya, video review gue soal buku itu. Kalian bisa mampir ke video gue yang itu nanti abis kalian nonton video gue yang ini. Dan kalau di Midnight Library, gue tuh merasa Matt Haig itu bener-bener berusaha untuk menyampaikan pesan supaya kita itu ya bersyukur aja dengan hidup kita sekarang, dan jangan pernah merasa kalau kita ini salah jalan atau salah langkah atau salah milih gitu kan. Dan ya kalau di Midnight Library itu gue ngerasa kayak ya udah gitu loh, apa yang terjadi sama hidup lo sekarang itu adalah porsi lo, dan lo nikmatin lah gitu hidup lo. Dan kalau di buku ini, di buku How to Stop Time ini, gue ngerasa Matt Haig itu mau ngingetin kita soal selama apapun lo hidup, berusahalah untuk ya live to the fullest gitu. Jadi ya lo lakukan apa yang lo ingin lakukan, lo temui orang-orang yang pengen lo temui, lo kejar apapun yang pengen lo kejar gitu. Karena ya mau lo punya hidup yang lama, mau lo punya hidup sebentar gitu, ya siapa sih yang pengen hidup sebentar gitu? Pasti kan kita juga pengen hidup kita panjang gitu kan. Tapi ya apalah artinya itu kalau lo tidak mengisi hidup lo dengan hal-hal yang membuat lo happy, membuat lo merasa content with your life gitu. Jadi ya jalanilah hidup lo dengan sebaik-baiknya menurut lo, bukan menurut orang. Jadi ya itu sih pesan yang gue tangkap dari buku How to Stop Time ini. Jadi ya balik lagi, gue ngerasa dua bukunya Matt Haig yang udah gue baca itu bener-bener ngajarin tentang hidup. Tapi ya balik lagi ke kalian sih, bakalan kayak gimana. Karena menurut gue interpretasi orang kan bisa beda-beda ya. Jadi kalau kalian mau tahu gitu pesan apa yang bakalan kalian terima dari buku ini, ya menurut gue baca aja buku ini. Dan gue suka sama buku ini bagus, walaupun menurut gue lebih suka The Midnight Library sih, karena ya lebih kena aja ke gue. Tapi bukan berarti gue bilang buku ini jelek, bagus, cuma memang gue lebih suka The Midnight Library sih dibanding yang ini. Jadi ya itu tadi pendapat gue soal How to Stop Time. Kita lanjut ke buku kedua. Buku kedua yang gue baca di bulan Februari adalah All the Rivers, karyanya Dorit Trabinian. Dan buku ini akan bercerita tentang Liat yang adalah seorang perempuan Israel Yahudi yang bertemu dengan Hilmi, seorang laki-laki dari Palestina. Dan di buku ini mereka akan jatuh cinta, dan kita akan ngikutin kisah cintanya mereka di buku ini yang mereka ini datang dari latar belakang yang sangat-sangat berseberangan. Dan sebenarnya gue udah bikinin video khusus buat buku ini, kalian bisa lihat nanti seperti biasa setelah nonton video gue yang ini. Di video itu gue ngejelasin apa-apa aja yang gue suka dari buku ini dan apa yang gue gak suka dari buku ini. Dan intinya buku ini bagus buat kalian yang suka kisah cinta rumit dan complicated. Buku ini cocok buat kalian karena memang buku ini juga di negaranya sempat kontroversial banget.
Terus ya gue suka sama buku ini karena isu politik yang dijadikan latar belakang di buku ini tuh bagus. Gue suka banget gitu kan. Karena ya jadi gimana ya, ceritanya tuh jadi kena aja gitu sama latar belakang dari buku ini. Terus eksekusi ceritanya gue suka. Dan ya kita lanjut ke buku ketiga. Buku ketiga yang gue baca di bulan Februari adalah Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama. Judulnya panjang banget, gue sampai hampir lupa judulnya. Dan ini karyanya Kigo Higashino. Buku ini akan bercerita tentang seorang guru SMP yang ditemukan tewas di rumahnya. Dan kejadian ini tuh bertepatan dengan rencana reuni yang akan diadakan oleh mantan-mantan murid si guru yang terbunuh ini. Nah, karena mantan murid-murid di SMP tersebut tuh beberapa ada yang udah jadi orang sukses dan kerja di kota besar. Karena kota yang disebutin di buku ini tuh katanya kota terpencil gitulah ya. Terus jadi karena ada acara reuni ini, beberapa murid-murid yang tinggal di kota besar itu akhirnya pulang kampung lah istilahnya gitu kan, demi menghadiri acara reuni ini. Nah, karena ada kejadian pembunuhan ini dan beberapa murid yang nggak tinggal di kota itu tiba-tiba balik lagi ke kota itu akhirnya mereka jadi tersangka lah buat polisi. Dan polisi jadi kebingungan gitu karena ya semuanya runut gitu. Jadi mau ada acara reuni, terus tiba-tiba salah satu mantan guru dari anak-anak murid yang mau reuni ini terbunuh. Terus mereka pada datang dari kota besar gitu kan. Jadi ya mereka jadi tersangka gitu kan. Tapi terus anak dari si guru yang terbunuh ini datang bersama pamannya dan mereka membantu penyelidikan polisi. Jadi ya itu tadi blurb-nya. Dan pertama-tama gue mau bilang kalau ini tuh vibes-nya Detektif Conan banget. Buat kalian yang akrab sama Detektif Conan, entah kartunnya atau komiknya, kalian pasti akan ngerasa ini vibes-nya Detektif Conan banget. Karena kalau kalian lihat covernya juga, ini berasa banget gitu vibes Detektif Conan-nya gitu kan. Dan untuk ceritanya sendiri gue suka, karena di sini tuh plotnya tuh bener-bener mengalir banget ya. Jadi dari awal sampai akhir tuh kita dibawa untuk mengikuti ceritanya yang terbangun dari mulai terjadi pembunuhan, terus penyelidikannya. Dan gue yakin sih kalau kalian suka sama buku-buku kayak gini tipenya yang murder investigation gitu, kalian pasti bakalan suka karena ini tuh kita benar-benar diajak untuk menyelidiki bukti-buktinya gitu kan, tersangka-tersangkanya itu satu demi satu gitu, dan seru aja menurut gue. Dan menariknya lagi, buku ini tuh mengambil latar situasi pandemi COVID. Jadi menurut gue kayak relevan aja gitu. Gue merasa deket banget sama buku ini karena ya apa yang terjadi di buku ini tuh kita juga lagi ngalamin. Jadi kayak berasa deket aja karena ya kita bisa ngebayangin banget situasinya tuh di buku ini kayak gimana gitu kan. Dan yang bikin gue suka sama buku ini juga adalah karakter Takeshi yang adalah paman atau adik dari guru SMP yang terbunuh itu. Berarti pamannya si anaknya si guru ya. Dan gue suka sama karakter Takeshi di sini karena dia mengingatkan gue dengan Sherlock Holmes, entah kenapa. Tapi dia ngingetin gue banget sama karakter Sherlock Holmes gitu, dengan cara pikirnya dia dan cara dia bersikap gitu. Karena jujur aja Takeshi ini digambarkan sebagai orang yang songong menurut gue. Tapi ya mungkin memang karakternya dibikin kayak gitu kan. Dan ya gue suka buku ini. Dan ini adalah buku pertamanya Kigo Higashino yang gue baca dan gue suka. Jadi kemungkinan besar gue akan mencoba membaca buku-buku dia yang lain karena banyak banget di Bookstagram nih yang gue lihat ya, yang suka sama Kigo Higashino tuh gue ngelihat kayak ada banyak banget gitu. Dan gue juga jadi penasaran gitu kan, sebagus apa sih bukunya. Dan ternyata di buku ini dia udah berhasil menarik perhatian gue. Jadi gue penasaran pengen baca buku-buku dia yang lain juga. So, ya itu tadi buku ketiga yang gue baca di Februari. Kita lanjut ke buku terakhir yang gue baca di Februari. Buku terakhir yang gue baca di bulan Februari adalah It Ends With Us, karyanya Cullen Hofer. Yes, gue baca buku ini karena gue udah mulai penasaran banget gitu kan. Buku ini tuh sering banget muncul di Bookstagram gue, di BookTok gue juga, dan banyak banget yang suka sama buku ini. Dan ya, gue pun suka sama buku ini. Jadi buku ini akan bercerita tentang Lily yang dia ini perempuan yang amat sangat ingin mengejar mimpi-mimpinya. Lalu dia bertemu dengan Ryle. Ryle ini adalah seorang dokter bedah saraf yang sangat tampan. Ini harus gue perjelas gitu, sangat tampannya. Jadi ya Lily ketemu sama Ryle
Dan ya mereka bertemu, terus sempat pisah, akhirnya ketemu lagi, dan buku ini akan bercerita tentang kisahnya mereka dan masa lalunya Lily. Dan lagi-lagi buku ini udah gue bikinin video tersendiri untuk reviewnya. Jadi kalian bisa langsung mampir ke video gue yang itu setelah kalian nonton video yang ini. Bentar lagi juga habis sih videonya. Dan intinya gue suka sama buku ini, dan gue mengerti, memahami, memaklumi kenapa buku ini tuh akhirnya jadi hype banget. Dan ya, ternyata gue juga suka sama buku ini. Dan itu dia buku-buku yang gue baca sepanjang bulan Februari. Nih di kamera gue sih 17 menit. Mungkin nanti setelah gue edit bakalan cuma 6 menit atau 7 menit kali ya. Dan ya, thank you banget buat kalian yang udah nonton video gue sampai sini. And I'll see you in my next video. Bye-bye.